Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia tidak menyukai perang dan lebih memilih perdamaian, tetapi perang terjadi di mana-mana. Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan di Batu Jajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat kemarin. Dengan keadaan dunia yang penuh dengan ketidakpastian, Prabowo meminta pertahanan Indonesia harus kuat. Prabowo menegaskan bangsa Indonesia butuh tentara yang kuat karena tidak ada bangsa yang merdeka tanpa prajurit yang kuat. Untuk itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dan kekayaan Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Ketidakpastian. Walaupun kita tidak suka perang, bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Bangsa Indonesia tidak suka perang. Bangsa Indonesia ingin damai, tapi bangsa Indonesia telah mengalami pengalaman pahit. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita, kita diganggu. Kekayaan kita dirampok. Kita diadu domba di antara kita. Keadaan dunia penuh ketidakpastian. Walaupun kita tidak suka perang, perang terjadi di mana-mana. Di kontinen Eropa perang besar terjadi. Di Timur Tengah kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan. Orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai. Dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Indonesia tidak mau memihak blok manapun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain. Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Ya, ketika masih mencalonkan diri sebagai presiden, memang Prabowo Subianto sudah mengkampanyekan bahwa akan terus memperkuat kekuatan militer kita di Maria Segaf. Dan kemarin telah direalisasikan oleh Presiden Prabowo Subianto, begitu ya? Nah, itu dia, langsung kemudian dihadirkan. Kita juga ingin melihat ya, memang tadi disampaikan tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Nah, itu dia maksudnya itu loh, Philip. Jadi jangan kayak menduga ada apa sih negatif mulu gitu kan pikirannya. Yang ngomong, tapi benar juga sih ada. Kok gitu? Coba nih kita lihat ada siapa aja yuk sudah bersama kami ya. Sudah bergabung bersama kami ada Bung Slamet Ginting nih langsung Bang Slamet hadir Ginting nih. begitu ya. Yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi. Bang Selamat pagi. Salam dari UNAS. Salam dari kemarin UNAS. juga hadir langsung ya informasinya ya di sana ya. Saya hadir di acara tersebut. Oke. Nah, selain ya. Bang Slamet Ginting sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bang Dhanil Ansar Simanjuntak selaku juru bicara Prabowo Subianto. Selamat pagi Bang Dhanil. Selamat pagi Bang Dhanil. Selamat pagi, Assalamualaikum. Politisi Gerindra aja Mas. Oke, baik. Sebagai perwakilan Gerindra, Parpol Gerindra begitu ya. Ada pertanyaan langsung? Nah, itu dia. Kita coba ingin tanya dulu langsung ke yang datang kemarin di sebelah saya nih ya, kan Bung Slamet Ginting. Kemarin hadir langsung ke sana. Memang terasa ya bagaimana memang Pak Prabowo tuh betul-betul ingin memperkuat pertahanan Indonesia kita dan bahkan juga ada beberapa restrukturisasi di tubuh TNI juga kan. Kita juga lihat bahwa memang nampaknya lebih besar dan juga beberapa daerah juga kemudian diterjunkan TNI di sana, bahkan posisi wakil panglima pun juga kemudian ada kembali saat ini. Iya betul, Presiden Prabowo bilang bahwa negara yang kuat itu tidak ada yang tanpa militernya kuat. Kita punya pengalaman setelah lepas dari penjajahan Belanda tahun 1942 Jepang masuk. 1942 sampai 1945 kemudian Jepang menyerah, nikah juga masuk. Kemudian ternyata Belanda juga baru mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia bukan 17 Agustus 1945, tapi 27 Desember 1949. Sudah selesai belum?
kita harus melewati proses-proses lain, dan Belanda juga ingin merebut Irian Barat waktu itu, sampai dengan tahun 63, dan kita harus berproses sampai dengan penentuan pendapat rakyat tahun 1969. Karena itu organisasi militer yang kuat itu akan mendukung diplomasi yang kuat juga. Negara yang kuat itu antara lain dilihat dari seberapa besar kekuatan militernya. Nah, militer Indonesia ini dengan jumlah penduduk yang 280 juta jiwa, militernya masih sekitar 500.000. Itu sangat minim sekali. Karena itu Presiden Prabowo ingin menjadikan Indonesia besar dengan pembentukan batalion teritorial pembangunan yang sekitar 100 batalion di dalam waktu rentang 5 tahun pemerintahannya nanti, itu otomatis akan menambah sekitar 500.000 lagi, sehingga di ujung pemerintahan Presiden Prabowo nanti jumlah militer kita sekitar 1 juta. Dan ini masih kurang. Kalau menurut saya, idealnya Indonesia itu memiliki 1% jumlah personil militer dari jumlah penduduk. Jadi sekitar 2,8 juta personil militer. Karena itu kalau kita melihat bagaimana validasi organisasi yang dilakukan besar-besaran sekarang, misalnya kali ini muncul lagi jabatan Wakil Panglima TNI. Dan ini memang sudah 25 tahun tidak ada. Padahal di Undang-Undang TNI dan Perpres tahun 66 tahun 2019 itu sudah ada. Tapi tetap dikosongkan. Dengan validasi organisasi yang besar-besaran ini, rentang kendalinya cukup banyak. Sehingga Panglima TNI harus dibantu oleh Wakil Panglima TNI untuk kemudian mengkoordinasikan bagaimana bentuk operasional dari 3 matra itu. Nah, juga dengan pembentukan Kodam, rencananya nanti sampai 37 Kodam di Indonesia. Itu dia. Realistis nggak untuk memenuhi kemudian target dari 2,8 juta itu melayani masyarakat Indonesia? Iya, supaya kemudian tentara juga lebih profesional dalam tugas-tugas pertahanannya. Dia sebagai tentara profesional, dia harus ada. Ini Kodam ini dibentuk itu untuk menghadapi sebenarnya ancaman dari luar. Karena itu harus dibangun pangkalan-pangkalan pertahanan di tiap Kodam. Paling tidak didukung oleh 1 batalion di situ. Maka ini juga dengan pembentukan batalion infanteri teritorial, maka di setiap kabupaten kota di Indonesia nantinya ada batalion-batalion infanteri teritorial pembangunan itu. Dengan juga peningkatan validasi satuan-satuan elit pasukan khusus kita menjadi bintang 3, maka rentang kendalinya juga semakin bagus dalam melakukan operasi-operasi gabungan. Sehingga posisi bintang 3 ini kan 1 step di bawah Kepala Staf Angkatan dan juga Panglima TNI. Dan juga ada kemarin ada pembangunan peresmian batalion marinir, kemudian juga ada resimen korps pasukan gerak cepat, dan juga pengisian sekitar 20 brigade infanteri teritorial pembangunan. Iya. Dan ini kan gak main-main ya, jumlahnya besar gitu, 6 Kodam, ada 14 Kodaeral, dan juga 3 Kodau, ada beberapa kemudian yang juga diperkuat dari segi jabatan begitu ya. Banyak kemudian publik yang bertanya begitu, Bung Daniel, apakah ini murni hanya untuk pertahanan negara, dan apa sih yang akan dihadapi oleh Indonesia? Atau jangan-jangan ini memang memperkuat tudingan terhadap militeristik yang melekat di tubuh Pak Prabowo, Bung Daniel? Ya, pertama Mbak yang harus diklarifikasi adalah watak dan sikap militerifobia itu berbahaya. Karena beberapa tahun belakangan ini kita mengalami ada yang sengaja mengembangkan watak militerifobia yang itu kemudian bisa memperlemah penguatan pertahanan kita ke depan. Dan terkait dengan upaya Pak Prabowo mengakselerasi, memperkuat postur pertahanan kita, itu kan bukan hanya beliau sudah lakukan,
pada saat beliau menjadi presiden pada saat ini, tapi sudah beliau mulai pada saat beliau menjadi Menteri Pertahanan. Benar tadi yang disampaikan oleh Bang Slamet Ginting bahwasannya secara postur saja komposisi prajurit kita dibandingkan dengan negara-negara lain yang jumlah penduduknya relatif lebih sedikit dibanding kita itu lebih kecil. Kita jumlah prajurit aktif kita hanya sekitar 400.000 prajurit. Coba bandingkan saja misalnya dengan Korea Utara 1,2, kemudian Pakistan 640, kemudian Iran, Korea Selatan itu 555, Vietnam 470 dan sebagainya. Bahkan kalau China sudah hampir 2 juta lebih gitu. Belum lagi kalau bicara tentang komponen cadangannya dan sebagainya. Nah, artinya itu dalam kita masih bicara tentang komposisi prajurit. Belum lagi kita bicara tentang postur alutsista kita. Nah, Pak Prabowo kan melakukan 2 jalur pengembangan penguatan pertahanan. Pertama itu adalah penguatan postur pertahanan dari sisi alutsista dan dari sisi profesionalisme prajurit. Kedua tentu adalah jalur atau jalan diplomasi pertahanan. Dan semua jalan ini atau jalur ini itu dilakukan oleh Pak Prabowo secara bersamaan. Alutsista beliau sudah lakukan semenjak beliau menjadi pertahanan dan sekarang terus akan diakselerasi. Kemudian profesionalisme dan penguatan prajurit beliau lakukan hari ini termasuk tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Slamet Ginting. Kemudian diplomasi pertahanan kita lakukan secara maksimal. Kenapa? Karena disampaikan oleh Pak Prabowo tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara dan alutsista yang modern. Artinya apa? Ya, artinya ini memang kita butuhkan ya Bang ya? Ada game selama ini sangat civis pacem parebellum dan ungkapannya seperti itu. Apalagi kan orang 5 tahun 10 tahun yang lalu mengolok-ngolok Pak Prabowo. Ini nggak akan ada perang, ngapain sih bicara penguatan militer? Toh tiba-tiba di dekat kita Kamboja dan Thailand itu bisa saling bom, saling perang. Di semua kontinen, dari semua benua, semuanya sekarang ada konflik-konflik bersenjata. Kalau kemudian ada teori yang menyebutkan tidak akan ada perang konvensional di era modern ini, semuanya sudah terbantahkan. Jadi apa yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo justru adalah upaya penguatan itu semuanya, upaya untuk menjaga Indonesia supaya tetap selamat, utuh, dan jauh dari upaya gangguan-gangguan dari luar maupun dari dalam. Baik, Pak Daniel. Tadi juga kita melihat ya bagaimana Bang Slamet Ginting tidak hanya menambah Kodam, tetapi juga ada beberapa level elit TNI yang dilantik kemarin. Nah, sebenarnya apa kemudian tujuan yang ingin dicapai oleh Presiden Prabowo Subianto? Tapi sesaat lagi dijawabnya setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali. Sesaat lagi. Pertahanan yang defensif. Ada yang mengatakan dalam perang defensif itu tidak bisa menang. Itu bacaan sejarah yang keliru. Kalau kita mempertahankan bangsa kita, kita pertahankan tiap kampung, tiap dukuh, tiap lembah, tiap bukit, tiap gunung, tiap kecamatan, tiap kabupaten, tiap provinsi, tiap jengkal tanah kita pertahankan. Seluruh bangsa Indonesia pertahankan. Saudara-saudara, kita tidak bisa ditaklukkan. Dan bagi kita tidak ada masalah. Daripada dijajah kembali, lebih baik kita mati, saudara-saudara sekalian. Ya, kami akan ajak Anda untuk melanjutkan kembali dialog kami. Pertanyaan menggantung tadi ke Bang Slamet Ginting bahwa kemarin juga Pak Prabowo Subianto melantik 3 panglima elit. Artinya kan di level elit ini kan sebuah jabatan yang merupakan yang tidak kental begitu ya, begitu kental dengan politis. Iya. Apakah melihat dari kacamata Bang Ginting seperti apa? Nah, paling tidak dari teori-teori politik itu kita bisa lihat bagaimana hubungan sipil militer. Maka di sini
kendali Prabowo sebagai presiden, yaitu elit sipil di pemerintahan, bisa lebih mengontrol dan mengawasi institusi militer. Kemudian dari teori pengaruh dan kekuasaan itu juga akan melihat bahwa Prabowo memiliki pengaruh yang sangat kuat di organisasi militer dan juga kuasa dia untuk lebih mengendalikan organisasi militer yang semakin besar. Kemudian dari teori patron dan klan tentu saja ada hubungan yang saling menguntungkan antara presiden dan institusi militer, terutama dalam kebijakan-kebijakan pertahanan. Maka dengan naiknya status pasukan-pasukan elit ini, itu kita sedang menuju seperti di Amerika, bagaimana menempatkan organisasi pasukan khusus ini di mata presidennya adalah satuan elit yang jenjangnya bisa lebih strategis lagi, karena satu step di bawah jenderal bintang 4, dan ini sekaligus bisa menjadikan bagaimana operasi gabungan di antara 3 satuan elit ini bisa dilakukan dengan cukup baik. Dan ini juga kalau dalam pembangunan militer itu bukan hanya bicara hardware, bagaimana kita membeli peralatan-peralatan alat utama sistem senjata, tapi juga software meningkatkan kekuatan personil. Nah, itu dia. Ada hardware, ada software. Tapi bisa juga tidak kita maknanya begini. Karena kan pola ancaman itu kan tidak hanya dari luar ya, Bang ya. Tapi juga bisa dari dalam. Nah, apakah sebenarnya yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo kemarin, termasuk juga sebelumnya di Hambala mengumpulkan sejumlah petinggi militer, ada TNI, ada BIN di sana, dan juga Kemhan juga. Apakah ini sebenarnya Pak Prabowo ingin menunjukkan kekuatan bangsa, memperkuat lagi ketahanan negara dengan yuk betul-betul yuk, kalau kita kenalkan di bahasa militer kan ada satu komando gitu ya kan, tegak lurus gitu ya, satu suara. Jadi ingin mengembalikan itu lagi, bahwa ada mungkin indikasi yang tidak cinta tanah air, ingin bersih-bersih oknum-oknum yang mungkin koruptif di sana, dan juga mungkin tidak satu komando lagi dengan Pak Prabowo. Ini paling enggak penguatan kontrol dan kekuasaan serta kepemimpinan Prabowo sebagai presiden dan juga sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas militer, baik darat, laut, dan udara, supaya kemudian satu komando. Nah, ini juga sebenarnya Prabowo memang cirinya selalu ingin mengembangkan satuan-satuan elit. Dulu pada tahun 98, Kopassus juga divalidasi dari bintang 1 menjadi bintang 2 pada saat Prabowo menjadi danjennya. Nah, sekarang kemudian sudah bintang 3. Tidak ada indikasi-indikasi yang tidak satu komando itu? Saya kira ini ingin menunjukkan bahwa loyalitasnya tidak kemana-mana selain ke Presiden Prabowo Subianto, sehingga juga rentang kendalinya tidak melebar kemana-mana, fokus di satu posisi presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dan ini juga sebenarnya peristiwa 40 tahun yang lalu di reorganisasi militer, itu justru yang tadinya kita punya 17 Kodam, dikerucutkan jadi 10, kita punya Kogab Wilhan 3, kemudian 4, bahkan 5 dihapuskan. Dan ini sekarang Presiden Prabowo ingin mengembalikan kekuatan. Ya mungkin juga kalau peristiwa bagaimana kita merebut Irian Barat waktu itu, kita adalah kekuatan selatan terkuat di dunia begitu. Baik, langsung kita menuju Bang Daniel tanpa mengulang pertanyaan Asegaf bahwa level elit ini kan begitu kental dengan politis begitu. Apakah kemudian ada komando yang tidak sesuai begitu menurut Pak Presiden Prabowo Subianto, Bang Daniel? Ada, Bang Daniel. Maria, doktrin utama tentara itu adalah tentu patuh tunduk kepada panglima tertinggi. Tertinggi itu adalah presiden, dan tentu doktrin itu dipegang teguh. Kalau ada yang kemudian keluar dari doktrin itu, tentu itu menjadi disobedience yang berbahaya buat sebuah negara. Mohon maaf. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kemudian penguatan di Kodam segala macam dilakukan, kan memang
pertahanan itu salah satu simbolisasinya adalah pertahanan kita kuat di Pak Prabowo itu adalah pertahanan punya semua pulau, semua kecil dan besar itu memiliki sistem pertahanan yang sama dan bisa dijaga. Misalnya dalam kasus bom Hiroshima dan Nagasaki, Jepang Hiroshima dan Nagasaki ya berhasil dibombardir oleh Amerika Serikat pada saat itu, namun kan kemudian tidak dikuasai oleh Amerika Serikat. Pun demikian misalnya dalam konteks perang Vietnam, memang diserbu luar biasa, tapi pertahanan rakyat, pertahanan tentara pertahankan tanahnya sedemikian rupa sehingga tidak mampu dikuasai oleh negara asing. Nah, pertahanan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau besar itu sejak awal menjadi salah satu pendekatan Presiden Prabowo untuk selain memperkuat alutsista, tapi kemudian memperkuat pertahanan di masing-masing daerah. Namun yang harus dieliminir itu adalah jangan sampai kemudian selalu diterjemahkan dari sisi upaya-upaya kuasa, artinya mengkooptasi pihak lain atau menjadi alat politik dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian harus kita eliminir, karena tadi saya sebutkan di awal sikap militarifobia itu tidak baik untuk pembangunan kita dan penguatan bangsa kita ke depan. Bung Daniel, jadi memang konteksnya adalah intinya memang untuk memperkuat pertahanan dan juga bangsa kita gitu ya. Kita juga ingat betul dalam pidato Pak Prabowo kemarin sempat disampaikan kepada para TNI begitu ya, bahwa ingat kita ini tentara rakyat gitu ya. Kita harus siap mati untuk rakyat. Kenapa itu kemudian ditekankan dengan penuh semangat? Memang ada yang tidak begini, ada yang tidak cinta tanah air, Bung Daniel. Mbak Maria, pidato seperti itu kan biasa di depan para prajurit untuk membangkitkan semangat, untuk membangkitkan jiwa juang dan korsa dari prajurit. Jadi tidak bermakna yang lain, maknanya adalah bagaimana doktrin bekerja untuk rakyat, berjuang untuk rakyat itu semakin kental di TNI. Kira-kira begitu, Bang Maria. Baik, sedikit saya ke Bang Slamet mungkin ya, bahwa melihat tadi membedah sedikit pidato Pak Presiden Prabowo, hal-hal yang wajar aja, yang biasa saja begitu, tidak ada yang spesial. Ya, saya kira ini kembali memotivasi, jadi harus disemangati kembali. Kenapa? Karena memang situasi tidak pernah bisa diduga, geopolitik strategis ya. Kita baru saja fokus ketika Rusia menginvasi Ukraina, kemudian juga di Timur Tengah, lalu ada India dan Pakistan, lalu di negara tetangga kita, Thailand dengan Kamboja, yang urusan sepele, maka bukan tidak mungkin situasi ini akan terjadi di hampir semua negara, termasuk Indonesia. Itu jadi karena ini juga bagian dari diplomatik kan, Pak Presiden yang menunjukkan bahwa negara kita negara yang kuat, jadi jangan ada yang macam-macam nih sama Indonesia, gitu kan. Persis. Ya. Apalagi misalnya kita negara kepulauan terbesar dan garis pantai kita nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada, maka wajar juga Korps Marinir itu divalidasi menjadi lebih besar lagi. Jawabannya gitu, Lip. Jadi jangan kemana-mana. Jangan diminimalisir. Tidak ada politis-politis itu nggak ada begitu ya. Terima kasih banyak ya. Ada politiknya, adalah politik negara, bukan politik praktis. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Daniel. Terima kasih Bang Daniel atas waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Sama-sama. Terima kasih Bang Selamat.